Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi di channel Faidah Doa ini. Semoga perjumpaan kita kali ini membawa keberkahan, membawa keberuntungan bagi para pemirsa semuanya, sehingga yang sedang dilanda kesusahan semoga lekas menemukan kebahagiaan, yang mengalami kesulitan masalah apapun semoga Allah Subhanahu wa taala segera memberikan kemudahan dan memberi jalan keluar untuk mengatasi masalah-masalahnya. Dan tak bosan-bosannya kami mendoakan para pemirsa semuanya yang setia menyimak kajian-kajian keutamaan doa di channel ini. Semoga hajat-hajat para pemirsa semuanya segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, yang berkah, keturunannya soleh-solehah, dilancarkan rizkinya, diperluas rizkinya. Dan yang sedang mempunyai amanah atau hutang, semoga segera bisa melunasinya. Dan yang lagi merantau atau bekerja, semoga selalu diberikan kesehatan, keselamatan. Dan yang belum mendapatkan jodoh, semoga segera dipertemukan dengan jodohnya. Dan yang ingin mempunyai menantu, semoga diberikan menantu yang soleh atau solehah. Dan yang paling penting bagi kita semua yaitu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasannya orang yang sombong itu ialah orang yang tidak mau berdoa atau memohon meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan ia bisa menghasilkan sesuatu atas dirinya sendiri tanpa pertolongan dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan ia bisa beribadah, berbuat baik tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan kekuatan manusiawinya yang dapat mewujudkan apa yang dia inginkan tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal apabila kita berdoa, Allah Subhanahu wa taala lah yang mengabulkan doa-doa kita, dan Allah Subhanahu wa taala pasti mengabulkan doa kita. Di dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 60 sudah jelas Allah Subhanahu wa taala dengan janjinya, yaitu wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Yang artinya, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan doamu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Quran surat Al-Mu'min ayat 60. Ayat tersebut yaitu memberikan faedah bahwa doa adalah ibadah, dan meninggalkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha suci adalah sebuah kesombongan. Dan tidak ada kesombongan yang lebih buruk daripada kesombongan tidak mau berdoa atau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa seorang hamba berlaku sombong kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak mau berdoa, seolah-olah
tidak membutuhkan kepada zat yang merupakan penciptanya, zat yang memberi rizki, yang mengadakannya dari tidak ada menjadi ada, sang pencipta alam semesta, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi kenikmatan, maka sudah jelas dalam keterangan ayat tersebut bahwa seseorang yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang sombong. Dan kesombongan seperti ini merupakan bagian dari kekufuran terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laisa syai'un akrama 'ala Allah ta'ala minad du'ai. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan doa. Dalam hadis tersebut, kenapa doa sesuatu yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan yang lainnya? Karena di dalam doa terdapat bentuk sikap rendahan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai hamba-hambanya yang merendahkan diri dan menunjukkan bahwa hanya Allah lah satu-satunya yang berkuasa, yang maha pengatur, yang maha pencipta, yang maha mengabulkan hajat-hajat kita. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasannya di dalam berdoa terdapat waktu yang mustajab dan terdapat pula pendorong doa-doa kita supaya cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu salah satunya adalah melakukan amalan-amalan khusus atau wirid-wirid khusus supaya apa yang kita inginkan segera terwujud. Semoga dengan wasilah atau perantara amalan atau doa yang akan kami bagikan ini nanti, Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semua dan segera mengijabah doa-doa kita supaya hajat dan keinginan kita bisa segera terwujud. Amin, Allahumma amin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan sebuah amalan, yaitu amalan supaya segera mendapatkan jodoh atau yang mempunyai anak yang sudah waktunya menikah supaya segera mendapatkan menantu yang soleh atau solihah. Yaitu untuk amalannya cukup mudah, dan amalan ini kami ambil dari kitab Al-Awfaq halaman 42. Yaitu apabila Anda sebagai orang tua ingin anaknya segera mendapatkan jodoh dan segera menikah, Anda cukup tulis azimat ini, atau Anda yang seorang lajang atau ingin segera mendapatkan jodoh juga bisa Anda menulis rajah ini atau azimat ini. Untuk azimatnya yaitu menulis lafadz lam, ain, sin, lam, alif layyinah, mim, ain. Jadi azimat ini cukup Anda tulis, kemudian Anda lipat, kemudian Anda bawa kemanapun Anda pergi. Insya Allah yang sedang lagi mencari menantu, cukup Anda tuliskan ayat ini untuk putra-putri Anda, atau yang Anda yang sedang mencari jodoh, cukup Anda tulis ayat ini dan Anda bawa kemanapun Anda pergi. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.